Pakai itu be. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-arif billah al-muhaddits Abuya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid darain amin. Ila an qala fi kitabihi al-qawaid al-asasiyah fi ilmi mustalahil hadith ila an qala al-musnad. Benar ya? Al-musnad ya? Al-musnadu bi fathin nuni yuqalu li kitabin jumi'a fihi ma asnadahu as-sahabatu. Yuqalu li kitabin jumi'a fihi ma asnadahu as-sahabatu wa yuqalu aidan lil hadithil ati ta'rifuhu. Al-musnadu huwal hadithul muttasilu isnaduhu min rawihi ila an yantahiya ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila ghairu dhalika fi ta'rifihi. Wa ala hadha at-ta'rif fal mawqufu wal maqtu' wal munqati' wal mu'allaq wal mursad wal mu'dal laysat minal musnadi. Hukmuhu as-sihhatu awil hasanu awil dha'fu bihasabi sifati rijalihi. Al-musnad, al-musnadu bi fathin nun. Nunnya difathahkan. Al-musnad. Kalau nunnya dikasrohkan, al-musnid itu fa'il, isim fa'il. Jadi beda kan, isim fa'il sama isim maf'ul. Isim maf'ul itu yang dikerjakan, isim fa'il yang mengerjakan. Itu apa bahasa Arabnya atau ilmu nahwunya. Isim fa'il yang mengerjakan, isim maf'ul yang dikerjakan. Kalau al-musnid yang menisnadkan hadis, itu musnid namanya. Musnid ini juga termasuk gelar atau level tertentu untuk ulama hadis. Kalau ada orang yang sudah mempunyai sanad banyak, dia punya sanad banyak. Artinya dia banyak dengar hadis. Banyak dia mendengar hadis dari gurunya banyak pokoknya dia dengar hadis. Kemudian dia menyampaikan hadis yang dia dengar kepada orang lain. Ini orang namanya musnid. Jadi menyampaikan hadis yang dia dengar dari gurunya kepada orang lain. Jadi mendengarkan orang lain hadis yang dia punya. Itu namanya musnid. Kita sering dengar siapa musnidud dunya yang sangat terkenal, Syekh Yasin Fadani, ya kan? Itu termasuk musnidud dunya. Saking banyak sanadnya. Begitu juga guru kita Abuya Sayyid Muhammad musnidud dunya. Kenapa? Karena banyak sanadnya. Jadi saking banyak sanadnya, murid-muridnya itu tidak perlu nak kemana-mana lagi. Itu Abuya Muhammad. Kenapa? Karena beliau sudah punya semua. Beliau ke Mesir, ke India, ke Afrika, ke semua tempat beliau datangi. Setiap ulama beliau ambil sanadnya. Jadi murid-muridnya, anak-anaknya tidak perlu lagi keluar-keluar. Udah ada kan? Itu namanya musnid.
Yang kita bahas bukan itu. Kalau itu pembahasan rawi. Kalau musnid itu pembahasan yang membawa hadis. Pembahasan yang menyampaikan hadis. Kita tidak. Yang kita bahas di sini itu hadisnya, musnad yang disampaikan. Nah, yang disampaikan oleh musnid tadi. Ya, musnad yang disampaikan. Makanya bi fathin nun, ya, nunnya difathahkan. Musnad. Musnad ini atau pengertian musnad itu ada dua. Pengertian musnad. Yuqalu, bisa dikatakan musnad itu li kitabin, untuk satu kitab. Pengertian pertamanya, ya. Dikatakan untuk satu kitab, jumi'a fihi, yang dikumpulkan di kitab tersebut, ma asnadahus sahabatu, yang diisnadkan atau yang diriwayatkan kepada sahabat. Jadi ada satu orang alim. Ini pengertian pertama untuk lafadz musnad. Ada satu orang alim. Contoh seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengumpulkan kitab dan diberi nama musnad. Kenapa dinamakan musnad? Karena kitab beliau ini menyebutkan setiap hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi harus ada sahabatnya. Contoh, kalau kita ingin misalkan ingin kumpulkan Sayyidina Abu Bakar itu punya hadis berapa sih? Meriwayatkan hadis berapa? Nah, carinya jangan di Bukhari, jangan di Muslim, Sahih Muslim jangan di Muwatta Imam Malik, jangan, salah. 10 tahun tidak bakal selesai kita nyarinya. Apalagi sikok-sikok gitu jingok. Jangan di situ carinya. Sudah ada ulama dulu yang merangkum istilahnya atau mengumpulkan tertibnya dari setiap sahabat Nabi. Jadi misalkan pengen tahu Sayyidina Abu Bakar meriwayatkan berapa hadis, buka kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, lihat bab Abu Bakar As-Siddiq. Di situ sama Imam Ahmad yang sampai kepada beliau disebutkan semua hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Langsung tertib. Jadi babnya itu pakai nama sahabat. Babnya itu pakai nama sahabat. Sayyidina Ali punya berapa hadis? Pengen tahu misalkan buka tadi namanya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun banyak ulama selain Ahmad bin Hanbal yang mengumpulkan kitab musnad ini, cuman yang paling terkenal sampai sekarang itu karangan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Judulnya itu Musnadul Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin tebalnya seperti ini, tebal ribuan, puluhan ribu hadis. Sayyidina Ali punya berapa kitab, punya berapa riwayat misalkan disebutkan sama Imam Ahmad bin Hanbal. Semua hadis Nabi yang melalui Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Nah, kitab seperti ini itu namanya musnad. Kenapa musnad? Karena kitab itu mengumpulkan hadis-hadis yang diisnadkan atau yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Berarti nanti di bab-bab setelah ini kita bakal baca lagi ada hadis itu yang tidak disebutkan nama sahabat Nabi, ada. Jadi tabi'in ini orang yang tidak nututi Nabi, bertemu dengan sahabat tapi dia langsung menyebutkan qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada, termasuk macam hadis. Berarti hadis seperti ini hukumnya nanti di babnya kita bahas. Yang penting hadis seperti ini tidak dimasukkan di dalam kitab musnad tadi. Kenapa? Karena kata sahabatnya. Kitab musnad harus ada sahabatnya. An Abi Bakar, dari Abu Bakar berkata, Nabi berkata. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Itu namanya musnad. Wa yuqalu aidan lil hadits al-ati ta'rifuhu. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua yang bakal dibahas disebutkan sama Abuya definisinya, yaitu adalah al-musnad huwa adalah al-hadits, hadis al-muttasilu isnaduhu yang nyambung sanadnya. Berarti harus nyambung. Kalau hadis sanadnya tidak nyambung, maka itu hadis tidak dinamakan musnad. Sanadnya nyambung dari perawi yang paling bawah sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila an yantahiya ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Nabi. Jadi misalkan Imam Ahmad dari gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i an syaikhihi Imam Malik, misalkan Imam Malik an syaikhihi Nafi', Nafi' dari gurunya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syaratnya musnad. Jadi sanadnya nyambung dari perawi paling bawah sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalkan kita dengar ini hadis musnad misalkan, atau ini hadis termasuk hadis di kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, maka yakinilah bahwasanya hadis itu nyambung sanadnya dari perawinya sampai ke Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada yang ditutupi atau dak katik yang tidak disebut. Di antara sanadnya tadi perawinya dari beliau sampai ke Nabi Muhammad 5 orang semuanya disebut. Walaupun nanti hukumnya beda lagi. Hukumnya apakah pasti sahih, pasti diterimanya, belum tentu. Itu pembahasan lain. Yang penting definisi musnad itu semua perawinya disebutkan. Dari bawah sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu musnad. Wa ala hadha ta'rif, maka menurut definisi ini yang sudah disebutkan tadi, fal mauqufu, maka hadis mauquf bakal dibahas nanti ya. Hadis mauquf itu yang dinisbatkan kepada sahabat. Jadi tidak sampai ke Nabi, sampai ke sahabat berhenti. Perkataan sahabat, itu mauquf. Wal maqtu'u, maqtu' hadis yang dinisbatkan kepada tabi'in. Jadi tabi'in yang berkata, itu namanya hadis maqtu'. Itu ada semua nanti bakal dibahas. Wal munqati'u, munqati' itu yang terputus sanadnya, itu munqati'. Salah satu perawinya ada yang tidak disebutkan, namanya munqati'. Wal mu'allaku, mu'allak tidak disebutkan sanad sama sekali. Contoh mu'allak itu kita tiba-tiba mengatakan qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Yang ngomong ana, dari ana ke Nabi puluhan orang sanadnya, tanpa ana sebutkan sanad, itu namanya hadis mu'allak. Tak disebutkan sanadnya, langsung qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wal mursal, mursal itu yang tidak disebutkan adalah sahabat Nabi. Wal mu'dhal, mu'dhal itu yang ditutupi atau yang tidak disebutkan lebih dari satu secara runtun, berentet, langsung 2 dihapus, tidak disebutkan. Laisat minal musnad, bukan dari hadis musnad. Kenapa bukan? Ya karena lihat, dari mauquf sampai mu'dhal itu semuanya terputus. Mauquf, Nabi tidak disebutkan. Maqtu', sahabat tidak disebutkan. Atau ini perkataan daripada tabi'in. Munqati', ada yang tidak disebutkan, tidak harus tabi'in. Mu'allak, tidak disebutkan sanad sama sekali. Mursal, sahabat tidak disebutkan. Mu'dhal, mu'dhal itu terputus, langsung nyambung, 2 tangga yang dihapus, 2 rawi. Maka ini semua bukan dari hadis musnad, karena gampang. Musnad tadi itu definisinya hadis yang muttasil ya, dan nyambung ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya itu muttasil ya, dari perawinya
sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke sahabat tidak cukup, harus sampai ke Nabi. Artinya harus di situ disebutkan qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Harus disebutkan sami'tun nabiyya, aku mendengar Nabi. Nabi berkata, aku melihat Nabi. Itu syarat musnad. Nyambung dari rawinya sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat bukan musnad. Sampai tabi'in bukan musnad. Ada satu perawi yang tidak disebutkan, bukan musnad. Apalagi dua yang tidak disebutkan, bukan musnad. Jadi musnad, hadis musnad, dua pengertian. Sekali lagi, pengertian pertama untuk kitab, yang mana di dalam kitab tersebut dikumpulkan semua hadis yang dinisbatkan atau yang disebutkan oleh sahabat-sahabatnya. Jadi hadis disebutkan oleh sahabat-sahabatnya, itu musnad, pengertian pertama. Pengertian kedua, hadis musnad adalah hadis yang nyambung sanadnya sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukmuhu, hukum hadis musnad, as-sihhatu awil hasanu awil ta'fu. Terkadang hukumnya sahih, terkadang hukumnya hasan di bawah sahih, terkadang hukumnya dha'fu, dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah, bihasabi sifati rijalihi, tergantung sifat daripada perawi hadis tersebut. Soalnya kalau kita ingat, di hadis sahih itu bukan hanya nyambung sanadnya, apalannya bagaimana, gitu kan? Oh, sanadnya nyambung, alhamdulillah. 10 perawi ada semua. Dari dia sampai ke Nabi ada, disebutkan semua. Tapi semuanya hafalannya kacau, misalkan selama baik. Berarti sanad tidak bisa dipakai. Jadi musnad tidak membahas masalah hafalan kuat atau tidak. Musnad ini yang penting hadisnya nyambung sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan nanti ada perawinya yang hafalannya lemah, ada yang suka salah, atau bahkan ada yang suka bohong, itu urusan lain. Jadi musnad, dhaif bisa. Musnad dia hadisnya nyambung dari perawi pertama sampai ke Nabi, nyambung, lengkap. Tapi hadisnya dhaif. Hadis ini tidak bisa digunakan untuk hujjah. Kenapa? Karena salah satu perawinya hafalannya ada yang lemah. Salah satu perawinya ada yang suka bohong misalkan. Tidak bisa. Musnad sahih bisa. Kalau sudah dia nyambung sanadnya dari awal sampai ke Nabi, tinggal tadi suka bohong atau tidak. Oh, jujur semua, hafalannya bagus semua, sudah. Ini berarti musnad sahih. Jadi musnad tidak ada kaitannya dengan sahih atau dhaif, tidak. Tidak ada kaitannya dengan suka bohong atau tidak. Tidak ada kaitannya dengan hafalannya kuat atau tidak. Hadis musnad pokoknya dari perawi pertama atau yang paling bawah nyambung sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya musnad. Hukumnya baru diseleksi lagi, baru dicek lagi. Sahih atau hasan atau dhaif, tergantung perawi, sifat-sifat perawi yang ada pada musnad tersebut. Al-muttasil, kita ambil bab setelahnya. Mungkin ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan sampai sini tanya dulu apa. Al-muttasil. Muttasil itu huwal hadis alladzi tasala sanaduhu, hadis yang nyambung sanadnya. Jadi ini kaitannya sama-sama dengan musnad tadi, nyambung. Ittasala sanaduhu, sanadnya nyambung, bisama ikul lirawin min ruwatihi. Sanadnya nyambung dengan mendengarnya setiap perawi dari perawi hadis tersebut.
mimman fawqahu, dari atasnya lagi, ila muntaha, sampai ke akarnya atau sampai ke puncaknya. Sawa'un kana intihauhu ilaihi sallallahu alaihi wasallam au ila sahabi, baik sanad tadi selesainya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au ila sahabi, atau kepada sahabat. Nah, berarti muttasil ini beda dengan musnad. Musnad itu gabungan dari muttasil dan marfu. Itu musnad. Kalau ingat masih, marfu itu hadis yang disebutkan di situ qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis marfu namanya. Hadis marfu. Di lafadznya atau di matanya disebutkan Nabi berkata, aku mendengar Nabi, aku melihat Nabi, Nabi melakukan ini. Itu berarti hadis marfu namanya. Atau tidak ada Nabi berkata, tidak ada Nabi melakukan ini. Perkataan itu perkataan sahabat, tapi tidak mungkin sahabat dapat itu dari pemikiran dia sendiri. Sahabat bercerita tentang surga dan neraka, pasti kan dari Nabi itu. Tidak mungkin masalah surga neraka hasil ijtihad pemikiran sahabat. Itu juga hadis marfu namanya. Karena pasti itu dari Nabi, walaupun dia tidak menyebutkan aku dengar ini dari Nabi. Hadis yang barusan kita bahas, musnad, itu gabungan dari marfu dan muttasil ini. Hadis yang nyambung sanadnya. Jadi kalau ada hadis yang nyambung sanadnya dan nyambung sanadnya tadi marfu sampai ke Nabi, itu hadis musnad namanya. Muttasil tidak. Dan ini muttasil. Muttasil hadis yang nyambung sanadnya dengan mendengar setiap perawinya. Artinya dia dengar langsung dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai ke Nabi, au ila sahabi, atau sampai ke sahabat, tidak harus ke Nabi. Jadi misalkan dari Imam Ahmad, an syekhihi Imam Syafi'i, an syekhihi Imam Malik, Malik dari gurunya Nafi', Nafi' dari gurunya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar qal, ini nasihat Abdullah bin Umar, misalkan begini nasihatnya. Ini namanya sanad muttasil, muttasil. Tapi ini hadis marfu, bukan marfu. Kenapa bukan marfu? Karena tidak ada lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sanad tersebut. Muttasil dia, muttasil. Tapi marfu, bukan marfu. Apalagi musnad, jelas bukan musnad. Paham tak? Jadi kalau musnad pasti muttasil, pasti marfu. Itu kalau musnad. Kalau hadis musnad pasti nyambung, dan nyambungnya pasti selesainya di Nabi Muhammad SAW. Kalau muttasil, itu belum tentu sampai ke Nabi. Muttasil, nyambung sanadnya, tapi boleh juga nyambungnya hanya sebatas kepada sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Marfu itu yang penting disebutkan di situ Nabi, baik nyambung atau tidak nyambung sanadnya. Marfu, hadis marfu tidak harus muttasil. Hadis marfu tidak harus muttasil, tidak harus nyambung sanadnya. Jadi misalkan sekarang kita misalkan, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ini juga hadis marfu. Kenapa hadis marfu? Karena disebutkan sebelum mengucapkan hadis, menyebutkan Nabi berkata. Muttasil, tidak muttasil, sanad beda disebutkan. Nah itu. Jadi gabungan muttasil dan marfu itu musnad. Gabungan muttasil dan marfu itu musnad. Kalau muttasil nyambung sanadnya, tapi tidak harus sampai ke Nabi, cukup sampai ke sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa yuqalu lahu, bisa juga dikatakan hadis muttasil ini hadis mausul atau hadis muttasil. Wa bihadza, dengan definisi ini, ulima, diketahui, annal musnada akhassu minal muttasil, bahwasannya musnad itu lebih khusus, lebih sempit pengertiannya daripada hadis muttasil. Kenapa? Fakullu musnadin muttasilun. Setiap hadis musnad pasti muttasil. Setiap musnad pasti muttasil. Walaysa kullu muttasilin musnadan. Tapi tidak setiap hadis muttasil hadis musnad. Kenapa? Karena hadis musnad mempunyai satu syarat lagi. Bukan hanya cukup dengan muttasil, tapi harus marfu. Muttasilnya harus sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis muttasil pengertiannya boleh nyambung hanya sampai ke sahabat. Hadis musnad tidak cukup sampai ke sahabat, harus marfu, harus sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza ta'rif, dari pengertian definisi ini, fal mauquf, maka mauquf wal maqtu' qad yakunu muttasilan. Hadis mauquf yaitu yang berhenti kepada sahabat, wal maqtu, dan yang berhenti kepada tabi'in, itu bisa jadi muttasil, bisa dinamakan hadis muttasil. Tapi musnad tidak. Musnad harus muttasil, dan muttasilnya harus marfu, yaitu muttasilnya sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengertian ulama hadis. Ini pengertian ulama hadis. Terkadang digunakan misalkan hadza hadis muttasilul isnad. Hadis ini sanadnya nyambung. Pas dicek, oh enggak taunya bukan pengertian musnad yang kita pelajari. Maksudnya sanadnya nyambung, itu. Paham? Jadi ini pengertian ulama hadis yang ada di dalam kitab, itu. Terkadang praktek mereka berbeda. Terkadang ada beberapa ulama yang mempunyai kebiasaan sendiri dalam istilah, dan perbedaan di dalam istilah itu tidak masalah. Perbedaan dalam istilah tidak masalah selagi hukumnya tidak berbeda. Jadi sekali lagi kita rangkum bahwasannya hadis musnad. Jadi kalau misalkan kita tahu ini hadis nyambungnya sampai ke Nabi, maka cukup kita katakan ini hadis musnad. Tidak perlu muttasilun marfu'un, tidak perlu. Oh ini hadis nyambung dan nyambungnya ke Nabi, tidak perlu. Cukup kita katakan hadza haditsun musnadun. Ini hadis musnad. Artinya yang paham berarti tahu, oh ini nyambung dan nyambungnya langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kita punya hadis yang tidak nyambung atau banyak terputusnya, cuman di akhirnya di situ ada qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ada haditsun marfu. Tidak boleh kita ngomong muttasilun marfu. Bohong kalau kita ngomong muttasil. Tidak nyambung, ada terputusnya. Walaupun sampai ke Nabi. Walaupun di akhir sanadnya qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ada haditsun marfu. Ada hadis misalkan yang marfu dan sanadnya nyambung, bisa kita katakan muttasilun. Atau ke sahabat, nyambungnya stopnya di sahabat, tidak ke Nabi, bisa juga kita katakan muttasilun. Jadi kalau sudah gabung muttasil sama marfu, maka jelas sudah itu hadza haditsun musnadun. Ya ini hadis muttasil, nyambung, dan nyambungnya sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim.